Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin salat subuh berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, hidayah serta taufiknya kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbaharui iman kita. Sebagaimana dahulu para salafus saleh, para sahabat mengatakan kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak untuk memperbaharui iman kita. Karena memang iman yazidu wa yanqus. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari, mengulang kembali pelajaran, mengingatkan kembali terutama kepada diri saya dan kepada antum semuanya untuk kita mengingat akhir daripada segala kehidupan manusia. Itulah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang merupakan salah satu rukun iman yang tidak sah iman kita tanpa mengimani al-iman bil yaumi al-akhir. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan manusia kekal abadi di atas muka bumi ini. Dunia hanyalah tempat kita yang sementara. Tidak ada sekali lagi yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Semuanya silih berganti dan pada akhirnya Allah akan hancurkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka keyakinan seperti ini wajib untuk selalu kita bawa, untuk kita betul-betul ingatkan diri kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita untuk selalu mengingat akan kematian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut. Kehidupan di dunia tidak ada yang kekal abadi. Semuanya silih berganti seperti malam dan siangnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang selama-lamanya hidup di atas muka bumi ini. Maka apa yang kita harapkan di dunia ini melainkan hanyalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sering menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara faedahnya kata para ulama, kalau kita mengingat iman kepada Allah, kita ikhlas, kita mentauhidkan Allah. Dan kalau kita ingat kepada hari akhir, maka kita akan memperbanyak dari ketakwaan kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal soleh. Karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya tidak bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita. Ketika di alam barzakh, yang kita bisa bawa hanyalah amal soleh. Yang bisa membahagiakan kita adalah amal soleh. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, karena Anda tidak tahu apakah besok pagi Anda masih bisa hidup. Wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa, padahal kain kafannya sudah disiapkan baginya. Wa kamin sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsadum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan untuk panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan kegelapan di kegelapan alam barzakh, di kegelapan alam kubur. Wa kamin sahihin mata min ghairi illatin wa kamin saqimin asatulal minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat wal afiat, namun dia mati mendadak. Namun berapa banyak orang yang sakit, namun dia masih bisa hidup beberapa saat lamanya. Itulah ma'asal muslimin al-maut. Allah mengatakan bahwasanya wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak menunda kematian sebuah jiwa ketika sudah datang waktunya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, sebagaimana pesan Rasul tadi, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut, karena dengan itu kita akan bisa betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat, yaitu al-yaum al-akhir. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul juga mengingatkan kita dengan mengingat akhirat, mengingat al-yaumul akhir lewat sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarah kubur, karena berziarah kubur mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ini sekali lagi untuk mengingatkan kita agar kita betul-betul sadar hidup kita di dunia tidak akan kekal abadi, tidak selama-lamanya. Ada hari yang dahsyat, yang luar biasa, yang menunggu kita, yang menanti kita, dan pasti kita akan mendatanginya, dan itu tidak akan lama lagi. Kullu mahu'atin qarib, kata para ulama, setiap yang akan datang itu dekat waktunya. Oleh karena itulah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita untuk mengingat kembali tentang kampung halaman kita yang sejati, kampung akhirat. Dan kata para ulama, di antara buahnya yaitu tadi yang pertama, untuk kita bersemangat, memotivasi kita untuk banyak-banyak beramal soleh. Kemudian juga untuk kita tidak bergantung kepada dunia ini, untuk kita tidak larut dengan kesedihan karena musibah yang menimpa kita di dunia ini. Karena bagaimanapun musibah yang menimpa kita itu juga tidak kekal abadi. Apalagi juga di akhirat, musibah-musibah tersebut yang menimpa kita di dunia, insya Allah akan menjadi kafarah kita di dunia. Kita kalau mempelajari al-iman bil yaumil akhir, banyak manfaatnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka tegaklah hari kiamatnya. Ini hari kiamat yang terjadi pada setiap individu, setiap orang pasti akan mendapati hari kiamat, terutama ketika telah meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan al-iman bil yaumil akhir adalah definisinya
al-iman bima yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir artinya mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Yang pertama adalah kejadian yang terjadi di alam barzakh, yang mana kita yakini bersama manusia semuanya akan melewati yang namanya alam barzakh. Dan kita juga harus yakin alam barzakh juga tidak kekal abadi. Makanya kata para ulama, alam barzakh karena tidak kekal abadi, maka tidak boleh ketika kita menyiarkan tentang kematian seseorang atau tentang pemakaman seseorang, kemudian kita mengatakan kita telah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini adalah ucapan yang salah, bahkan itu sebetulnya ucapan yang kufur karena mengandung pengingkaran kepada hari kebangkitan. Maka jangan kita ikut latah menyatakan seperti itu sebagaimana yang diucapkan oleh media ataupun sebagian orang yang tidak memiliki al-aqidah as-sahihah. Alam barzakh bukan alam yang kekal abadi, maka tidak boleh kita mengatakan seperti tadi. Kita telah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir, seolah-olah alam barzakh itu kekal abadi, seolah-olah tidak ada lagi alam yang lainnya. Padahal ada alam akhirat, ada al-yaumu al-akhir. Kemudian setelah orang itu mengalami kematian, dia akan mendapati kejadian yang dinamakan dengan fitnatul qabr. Fitnah al-qabr. Kata para ulama, apa itu fitnatul qabr? Yaitu su'alul malakain, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini semuanya tidak akan mungkin bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang istiqomah di atas at-tauhid, yang istiqomah di atas al-aqidah sahihah. Karena Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini sekali lagi hanya orang yang beriman yang Allah kokohkan hati mereka, lisan mereka untuk menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Dan itu semuanya butuh persiapan di dunia ini. Di antaranya dengan kita mempelajari siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Makanya pada malam kemarin kita sampaikan pentingnya untuk kita belajar Al-Usul As-Salasah. Kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu di antara manfaatnya, tujuannya untuk kita menyiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Seseorang yang di dunia ini menghadapi ujian sekolah, baik mulai dari tingkatan TK, SD, SMP dan seterusnya, ketika ujian butuh untuk murajaah, mempelajari kembali pelajaran yang telah diberikan, apalagi masalah imtihanul akhirah. Ujian di akhirat ini sangat amat dahsyat. Mungkin kita membayangkan di dunia mudah menjawab pertanyaan tersebut, namun ingatlah di alam barzakh kita bisa membayangkan kita sendirian, kita hanya melihat mungkin kegelapan di alam barzakh tersebut, tidak ada yang menemani kita. Hari-hari yang sangat mencekam, hari-hari yang sangat menakutkan. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kuburan akan disempitkan. Kemudian na'udzubillah min dzalik, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'aun asyadal adzab. Kalau orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, neraka akan ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ini adalah salah satu azab di alam barzakh. Neraka akan ditampakkan, akan didekatkan kepada orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir pada pagi dan petang hari. Kita bisa bayangkan di kegelapan alam barzakh, neraka ditampakkan, api neraka yang sangat
amat membara sampai kata Rasulullah SAW perbandingan antara neraka atau api di akhirat dengan api di dunia 69 dibandingkan 1. Allah memiliki 70 api, 69 disediakan di api neraka, sedangkan satunya hanya di dunia. Bisa kita rasakan bagaimana naudzubillah min dalik. Kita merasakan bagaimana panasnya api di dunia itu masih dilipat gandakan 69 kali lipat. Naudzubillah min dalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa kita lakukan sebetulnya kecuali al-amal as-saleh, kecuali takwa Allah azza wa jalla. Kematian mengintai kita dan tidak ada jadwal kapan kita akan meninggal dunia. Kita ya tahu wala tadri nafsun bi'ai adin tamut. Maka kewajiban kita mempersiapkan diri, menyelamatkan diri kita dari azab yang pedih tersebut. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, kalau orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka ada seseorang yang akma, buta, bisu, tuli yang disiapkan untuk menyiksa orang tersebut dengan mirzabatun, dengan palu yang jika dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut. Maka orang tersebut akan yasih, akan teriak, yasma'u kullu syai' illa thaqalan, yang mana semua makhluk akan mendengar jeritan orang yang diazab tersebut di alam barzah kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengarkan azab al-qabr, sebagaimana juga dalam sabda Rasul yang lain, laula alla tadafanu la da'utukum an ala da'utullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u. Kata Rasulullah, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalian azab kubur seperti yang aku dengarkan. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak memperdengarkan azab kubur tersebut kepada manusia. Namun yakinilah azab kubur itu ada dan hak, dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tadi, an-naru yuraduna 'alaiha ghudwan wa asyiya, beliau mengatakan hadil ayat akbaru dalilin li Ahlussunnah fi hujjatihim atau fi istidlalihim bi wujudi isbati adabil barzakh fi al-qabr. Kata Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan dalil yang terbesar bagi Ahlussunnah untuk menetapkan adab kubur di alam barzakh. Kemudian ma'asyiral muslimin, namun kalau orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmatul qabr, yaitu diantaranya orang tersebut akan mendapatkan bau surga, akan mencium bau surga, akan melihat surga meskipun dia belum masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah tampakkan surga meskipun orang tersebut ada di alam barzakh. Kemudian orang tersebut akan didampingi oleh seseorang yang tampan, yaitu amal solehnya. Ini salah satu yang wajib untuk kita yakini dari antara kejadian-kejadian yang ada di hari al-akhir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga disampaikan oleh para ulama bahwasanya hari akhir itu memiliki banyak nama. Ini semuanya menurut kaidah orang Arab, setiap segala sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan akan keagungannya, akan kemuliaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala namanya tidak terhitung, itu semuanya menunjukkan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nama kepada hari akhir, itu menunjukkan akan keagungannya, untuk kita betul-betul mengagungkannya dan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menukilkan dari sebagian para ulama ada 50 nama bagi al-yaumil al-akhir. Kalau mungkin jamaah ada yang mau menyebutkan apa di antara nama-nama hari kiamat tersebut? Apa? Al-yaumul akhir itu sendiri. Ya, kenapa dinamakan yaumul akhir? Karena tidak ada yaum ba'dahu. Yang kemudian yang kedua, yaumuddin, yaumul hisab, al-qari'ah, al-haqah, as-sa'ah, 10 aja. Yaumul jam', 6. Kemudian yaumul taqal jam'an itu sebetulnya
Yaumul Badr, ya. Semuanya Yaumul Badr itu. Cuma ada memang Yaumul Jama', ya. Yang ke-8. Al-Waqi'ah. Apa lagi? At-Taghabun, apa lagi? 6. Yaumul Azifah. Ini masih 10 padahal kata sebagian ulama ada 50 nama bagi Yaumil Al-Akhir, dan semua itu ada sebab penamaannya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Qiyamah. Ya. Yang pertama, kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah? Sebagaimana Allah mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dinamakan Yaumul Qiyamah dari kata-kata qama yaqumu, manusia itu berdiri menghadap kepada Rabbnya. Seperti ayat tadi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dinamakan Yaumul Ba'ats karena manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka. Kemudian dinamakan As-Sa'ah. Itu as-sa' artinya saat sekarang ini. Bahwasanya hari kiamat itu sangat dekat, seolah-olah itu akan datang sekarang ini juga. Kemudian dinamakan Al-Qari'ah dari kata-kata qara'a yaqra'u, bahwasanya hari kiamat mengetuk hati semua manusia untuk mereka mempersiapkan diri menghadapinya. Dinamakan Al-Haqqah dari kata-kata yatahaqqaqu, bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Sebagaimana juga dengan Al-Waqi'ah, dikatakan waqi'ah karena hari tersebut labud an yaqa', pasti akan terjadi. Demikian pula dengan At-Tamatul Kubra. Dinamakan Yaumul Qiyamah At-Tamatul Kubra karena itu musibah yang terbesar. Itu adalah bencana yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya musibah yang ada di dunia ini. Maka sekali lagi, dengan kita mengetahui hal seperti nama-nama seperti ini, kita selayaknya sekali lagi ma'asal muslimin untuk betul-betul siaga, untuk betul-betul kita waspada, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan syahwat di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin, di antara kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, ini semuanya sekedar ringkasan karena waktunya sangat amat terbatas. Yang pertama, Yaumul Al-Ba'ats, manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Sebagaimana Allah mengatakan, membantah orang kafir, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima amintum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira mereka tidak dibangkitkan, padahal sungguh demi Rabbmu, demi Rabbku, kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang amal ibadah yang kalian perbuat. Ini namanya Yaumul Al-Ba'ats, yang mana Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, ketika di kota Mekah itu diperintahkan untuk dakwah tentang 3 hal yang paling utama. Yang pertama dan yang utama tauhid al-uluhiyah, karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah meskipun mereka mentauhidkan Allah dalam masalah ar-rububiyah. Yang kedua, yang Rasul SAW dakwahkan tentang masalah al-ma'ad, tentang hari kiamat. Karena apa? Banyak orang kafir yang mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana mereka mengingkari, bagaimana mungkin? Qul man yuhyil idhama wa hiya ramim. Katakanlah, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur tersebut? Ini adalah syubhatnya orang-orang musyrikin jahiliyah, tidak mempercayai hari kebangkitan. Maka Allah turunkan ayat tadi, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Dan hari kebangkitan terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala itu juga termasuk rentetan hari al-yaumul akhir. Ada 2 tiupan sangkakala. Yang pertama untuk membinasakan semua yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua untuk membangkitkan manusia dari alam barzahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Ingatlah ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Dan harus kita yakini hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada orang-orang kafir. Bahwasanya Rasul mengatakan, min asrarin nas man tudrikum as-sa'atu wa hum ahya.
Orang yang paling jelek di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang mendapati kejadian hari-hanya hari kiamat tersebut. Dan itu terjadi hanya kepada orang-orang kafir pada tiupan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Kecuali yang Allah atau melainkan yang Allah kecualikan. Seperti surga neraka tidak akan mungkin binasa. Sebagian para malaikat juga tidak akan binasa. Illa masyaallah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian dihidupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Kemudian manusia pun bangkit dari alam barzahnya. Itulah yaumul al-ba'ts. Meskipun memang ada khilaf para ulama, apakah betul yang meniupkan sangkakala itu Israfil atau yang lainnya. Namun yang rajih kata Ibnu Hajar Asqalani, bahkan beliau mengatakan ijma' ulama menyatakan Israfil lah yang meniupkan sangkakala tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua. Dan sebutkan dalam sebuah riwayat, sejak diciptakannya malaikat Israfil, dia sudah bersiap standby untuk menjalankan perintah Allah meniupkan sangkakala tersebut. Kemudian sekali lagi yang kedua, sangkakala yang kedua terjadilah yaumul al-ba'ts, manusia dibangkitkan dari alam barzahnya. Kemudian apa setelah itu? Sebagian ulama mengatakan manusia setelah di alam barzakh itu akan menjalani kehidupan yang disebut dengan yaumul hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Dan pada waktu itulah mereka akan melewati yang namanya al-haud, telaga Nabi Muhammad SAW, dan juga telaga nabi-nabi yang lainnya. Dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, inna likulli nabiyyin haudhan, setiap nabi punya telaga. Namun telaganya Rasul yang paling mulia. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, haudi masiratu syahrin, telagaku itu jaraknya 1 bulan perjalanan. Wa zawayahu sawa, bentuknya itu bujur sangkar. Antara lebar dan panjangnya itu sama, kata Rasulullah. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat lain, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian wa atyab min rihil misik, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian Rasul mengatakan, man syariba minhu lam yadma abadah, barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan dahaga selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sebagian kaum muslimin yang diusir dari telaga tersebut, yaitu diantaranya orang yang murtad dan orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Rasul SAW mengatakan bahwasanya ketika ada sebagian kaum muslimin meminum dari telaga Rasul, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Namun Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan dari ritual ibadah, dari akidah yang bid'ah setelah engkau meninggal dunia. Makanya para ulama mengatakan di antara bahaya bid'ah bahwasanya pelaku kebid'ahan tidak bisa meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga tersebut airnya dalam riwayat yang sahih dari Al-Kautsar, sebagaimana firman Allah, inna a'tainaka kal-kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar kata para ulama yaitu sungai di surga yang airnya mengalir sampai ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau bercerita tentang yaumul mahsyar, kita ingat hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan hurlan, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Dikembalikan sebagaimana awal penciptaan manusia. Sebagaimana ini yang terjadi pada awal penciptaan manusia, tidak ada pakaian yang menempel, tidak ada alas kaki, dan juga tidak dikhitan. Demikian pula pada waktu hari kiamat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian keadaannya, apakah tidak memungkinkan
bagi manusia laki-laki melihat kepada lawan jenisnya. Kata Rasulullah, al-yaum a'dham min dalik, bahwasanya hari itu sangat dahsyat, tidak mungkin seseorang bisa memikirkan tentang nafsu syahwatnya. Hari-hari yang sangat amat mencekam. Ini kalau kita mendengarkan hal seperti ini, naudzubillah min dalik. Mengapa kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada hari itu sebagaimana kata Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Ketika ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Padahal mereka adalah orang yang kita cintai. Namun pada hari kiamat, nafsi-nafsi, setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah, kemudian amal solehnya. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah jawaban Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setiap manusia itu akan sibuk dengan perbuatannya, dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Dan kita bisa bayangkan, kata para ulama, pada hari tersebut matahari Allah dekatkan hanya 1 mil dengan kepala manusia. Kita bisa rasakan pada saat-saat di siang hari ketika matahari sangat panas, bagaimana naudzubillah min dzalik panasnya hari tersebut. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, kewajiban kita untuk mencari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Karena pada hari itu, kata para ulama, semuanya datar, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, tidak ada yang tinggi ataupun yang lembah, semuanya datar, maka tidak ada yang bisa menaungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, selalu rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rajulani tahaba fillah istama alaihi waftaraqa alaihi, 2 orang manusia yang cinta mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, dan dia berpisah juga, atau mereka berdua berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rajulun da'atu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah, seseorang yang dirayu oleh perempuan untuk berbuat kekejian, namun dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuhu, seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya tersebut karena ikhlas karena Allah, tidak mau dipuji oleh manusia, tidak menginginkan pujian dari manusia, sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fa fadat aina, seseorang yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah secara sembunyi-sembunyi dengan merahasiakan tempatnya, dan dia sendirian, dan dia pun meneteskan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah beri naungan di hari yang tidak naungan pada hari kiamat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada hari tersebut manusia dalam keadaan gundah gulana, matahari dekat dengan mereka, sebagai mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Mereka pun ingin mendapatkan pertolongan. Mereka pun datang kepada Nabi Adam minta pertolongan, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa wa Isa. Mereka tidak sanggup untuk membantu orang-orang atau manusia pada waktu itu. Namun mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa rasak, angkatlah kepalamu, was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafaat, mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat. Pada waktu itulah Rasul diberikan asy-syafaatu
al-udma, syafaat yang udma artinya yang sangat amat agung yang meliputi semua manusia pada waktu tersebut. Kemudian di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk menghukumi di antara semua manusia. Dan kata para ulama wallahu alam yang rajih, semua manusia akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada yaumul al-mahsyar, baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, semua melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata para ulama tetap berbeda keadaannya. Orang mukmin ketika melihat Allah pada waktu itu dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang, dikarenakan mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang membahagiakan mereka. Adapun orang kafir munafik, meskipun mereka melihat Allah, namun melihatnya mereka dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan ketakutan, karena mereka tahu mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana kata para ulama seperti Syekh Ali bin Hasan menerangkan, seperti perumpamaan seorang pencuri atau orang yang berbuat kejahatan ketika melihat aparat keamanan, dia merasa apa? Merasa takut, merasa gundah gulana. Namun orang mukmin, orang yang baik-baik ketika melihat aparat keamanan, dia malah senang karena ada yang menjaganya, ada keamanan. Itu sekedar perumpamaan di dunia, kata Syekh Ali bin Hasan dan juga sebagai ulama yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan al-hisab. Al-hisab, sebagian orang menyalahpahami atau salah paham dalam masalah al-hisab. Dikira hisab itu apa? Hari perhitungan, dalam artian hitung-hitungan amal kebaikan dan amal kejelekan. Padahal yaumul hisab bukan itu maknanya. Yaumul hisab kata para ulama litakriril amal, untuk pernyataan amal. Bagaimana itu kejadiannya? Yang pertama, kalau untuk orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala yakhlu bil mukmin, berduaan dengan orang mukmin. Kemudian Allah mengatakan alastafalta kada wa kada, bukankah engkau telah berbuat demikian dan demikian dari dosa-dosa dan sebagainya? Allah hisab orang mukmin tersebut. Kemudian orang mukmin tersebut mengakui perbuatan dosanya tersebut dan dia merasa akan binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa akhfiruha lakal yauma. Aku di dunia telah menutupi dosa-dosamu tersebut dan pada hari ini telah aku ampuni dosa-dosamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Itulah diantara makna yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Yaumun litakrir amal, hari pernyataan amal perbuatan manusia. Adapun orang kafir akan Allah hisab di hadapan seluruh umat manusia, akan Allah beberkan semua aib-aib mereka dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu itu juga mereka akan mendapatkan catatan amal perbuatan mereka. Sebagaimana kata Allah, fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisaban yasira. Tadi hisab yasira tadi, yaitu Allah berduaan dengan mereka, dengan orang mukmin, dan Allah sebutkan sebagian daripada dosa orang mukmin, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah sekali lagi menghisab kita dengan hisaban yasira. Kemudian kata para ulama, hisaban yasira itu sebagaimana dalam hadis namanya al-ard, yaitu hanya pemaparan saja, tidak dihisab dengan detail. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan manukisal hisab udzib, barang siapa dimunakosah, itunya didebat dalam hisabnya, maka dia pasti akan binasa. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat tadi? Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Rasul mengatakan wa dzalika huwal ard, itulah pemaparan, hanya dipaparkan saja, tidak didetail, tidak didebat orang tersebut. Ini kalau mungkin kita bisa gambarkan seorang guru misalnya ketika dia mengoreksi jawaban ujian sang murid, ada yang bisa diselekan killer, itu didetail meskipun salah titik disalahkan misalnya. Ini adalah hisaban asir, naudzubillah min dalik. Adapun hisabul yasir hanya melewat saja, lewat begitu saja, kemudian akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hal hisab al yasir. Kemudian Allah mengatakan wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u
subura wa yasla sa'ira. Dalam ayat surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amal tersebut, karena penuh dengan kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini surat Al-Haqqah dan Al-Insyiqaq ini ada perbedaan lafaz ya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Surat Al-Insyiqaq, Al-Haqqah dengan tangan dengan tangan kiri. Kata ulama tidak ada pertentangan di antara dua ayat tersebut, dan memang tidak akan mungkin ada pertentangan di antara ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang as-sahihah. Namun bagaimana menjamakannya? Kata para ulama bahwasanya mereka yang diberikan catatan dengan tangan kirinya itu lewat belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Wa amma man utiya kitab wara al-dhahri, dari tangan kiri, namun dari dari belakang, sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang tersebut, karena orang tersebut menghinakan Al-Quran dan menjadikannya atau membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Maka pada hari kiamat dia diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dan lewat belakang punggungnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yaumul al-hisab. Sekali lagi, jangan salah kaprah dalam memahami yaumul hisab. Karena memang sebagian orang itu berpatokan pada terjemah, padahal salah. Memang betul kalau terjemahnya al-hisab itu perhitungan. Namun kalau kejadian seperti ini itu bukan yaumul hisab dalam arti yang seperti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun yaumul hisab itu hari pertanggungjawaban amal perbuatan, hari pernyataan amal perbuatan manusia. Kemudian setelah itu ada yaumul mizan, hari timbangan amal perbuatan. Ini baru hitung-hitungan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat catatan amal kebaikannya, maka mereka hidup dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wa amma man utiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini adalah penetapan yaumul al-mizan, dan kata Rasulullah SAW, al-mizan itu lahu kifatan, ada dua daun timbangannya, untuk menimbang kebaikan dan untuk menimbang kejelekan. Apa saja yang ditimbang? Kata para ulama, yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Yang kedua, catatan amal perbuatan manusia, dan manusianya itu sendiri akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang paling menentukan adalah amal perbuatan tersebut. Adapun dalil tentang amal perbuatan akan dicatat itu sebagaimana dalam akhir hadis Sahih Bukhari. Siapa yang hafal? Kalau awal hadis Sahih Bukhari apa lafadznya? Awal hadis sahih dalam Sahih Bukhari apa? Hadis tentang an-niyat, innamal a'malu binniyat. Akhir hadis Sahih Bukhari apa? Ya mungkin kalau nggak hafal semuanya, awal dan akhirnya itu lebih lumayan daripada nggak sama sekali. Apa akhir hadis Sahih Bukhari? Kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatina rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ada dua kalimat, dua kata yang mudah diucapkan dengan lisan, namun berat di timbangan amal atau berat di mizan, di timbangan yaumil kiamah, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Ini juga sebagai motivasi bagi kita untuk banyak berzikir dengan zikir seperti ini. Subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Intinya bahwasanya ucapan kita itu juga akan ditimbang oleh Allah di hari kiamat kelak. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia
diam, karena ucapan kita semuanya akan ditimbang, yang baik ataupun yang jelek. Kemudian yang kedua di antara dalil manusia itu juga akan ditimbang, yaitu sabda Rasulullah SAW bahwasanya innahu ya'ti yaumal qiyamah birrajulil azimis samin wala yazin janaha ba'udah. Kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang besar, yang gemuk, namun ditimbang pada hari kiamat tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Itu karena apa? Karena orang itu kafir, dan Allah pun berfirman, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna, dan kami pada hari kiamat tidak memberikan timbangan sedikit pun kepada orang-orang kafir tersebut. Karena apa? Amal perbuatannya habaan mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'nahu habaan mansura, karena ukurannya adalah al-amal as-saleh. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada badan-badan kalian, namun Allah hanya melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Lawannya hadis tadi, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau naik ke pohon siwak, kemudian angin kencang meniup, kemudian menyingkap betis beliau. Kemudian sebagian sahabat yang di bawahnya melihat kecilnya betis beliau, tertawa. Rasul mengatakan, mimma tadhakun, apa sebab kalian tertawa? Mereka melihat min diqi saqai, karena kami melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun Rasul mengatakan bahwasanya keduanya itu asqal fil mizan min Uhud. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud. Semua itu karena apa? Amal as-saleh. Kemudian yang ketiga adalah dalil tentang masalah timbangan catatan amal perbuatan manusia, bahwasanya catatan amal perbuatan manusia juga akan ditimbang, sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, bahwasanya akan ditimbang catatan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan apa? Amal perbuatan manusia yang jelek. Sampai dikatakan bagaimana mungkin catatan yang kecil, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dibandingkan dengan semua perbuatan-perbuatan dosa. Namun justru tauhid itulah yang apa? Yang lebih berat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa syirik bagi yang Dia kehendaki. Ini di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangimu dengan sebumi ampunan. Ini adalah sekali lagi keutamaan at-tauhid. Ini adalah keagungan tauhid. Oleh karena itulah tauhid merupakan prioritas utama dalam agama al-Islam yang perlu untuk kita betul-betul pahami dan betul-betul untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah adanya timbangan, manusia akan melewati namanya as-sirat, jembatan. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian kecuali akan melewati as-sirat tersebut. Dan kata Rasulullah SAW, di sirat jembatan. Apa itu jembatan? Yaitu jembatan ala dhari jahannam, jembatan yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Yang mana kata Rasulullah SAW, di antara jembatan tersebut ada al-kalalib, ada besi-besi pengaitnya, yang mana ada 3 golongan manusia, kata Rasulullah SAW, itu yang selamat 100%. Dan mereka melewati seperti angin, seperti kilat, seperti mereka menaiki kuda atau menaiki unta. Ini yang selamat 100%. Ada yang tidak selamat 100%. Lewat langsung apa? Jatuh ke neraka jahanam tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ada yang terkena kail tersebut, namun dia bisa apa? Menyelamatkan diri, dan terakhir dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW
mengatakan ketika melewati jembatan tersebut, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Ini di antara apa? Kejadian-kejadian yang sangat dahsyat di hari kiamat kelak, yang sekali lagi ini semuanya memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh dan untuk kita menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, yang dengan itulah insya Allah kita akan bisa selamat dari semua azab di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk mereka-mereka yang selamat dari fitnah, dari azab kubur, dari kedahsyatan asrat ataupun dari azab di neraka jahanam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Aku qouli hada, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan karena kita diberi waktu sampai jam 6.15 menit. Wallahu taala alam. Apakah mereka yang terusir dari telaga Nabi berarti dimasukkan ke dalam neraka? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa memastikan seperti itu karena butuh dalil. Namun intinya ketika mereka berbuat kebid'ahan, orang yang berbuat bid'ah itu ada ancaman apa? Masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Namun memastikan apakah yang diusir dari telaga itu pasti masuk neraka, wallahu a'lam. Saya tidak tahu karena tidak tahu dalilnya. Ini masalah akhirat, tidak bisa kita bicara kecuali dengan dalil, wallahu a'lam. Cuma memang orang yang berbuat kebid'ahan ancamannya masuk neraka. Meskipun sudah kita sering sampaikan, urusan neraka surga tidak bisa kita menvonis orang perorangannya kecuali dengan dalil. Meskipun sekali lagi ini termasuk objektivitasnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak ekstrim dalam menentukan masalah hukuman di akhirat. Bahkan kata para ulama, seandainya kita melihat ada orang kafir dia mati dalam status kekafirannya, entah dia orang Buddha, orang Hindu, mati kita lihat dia itu matinya dalam keadaan beragama Buddha Hindu tersebut. Namun urusan akhirat kita tidak boleh lancang. Jangan mengatakan pasti neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Bisa jadi dia masuk Islam kita nggak tahu. Sebelum dia meninggal dunia mengucapkan kalimat syahadat, atau mungkin sebelumnya dia sembunyi-sembunyi masuk Islam, sebagaimana Raja An-Najasyi. Makanya kata ulama, urusan akhirat ini bukan urusan kita. Gak bisa kita menentukan orang ini masuk surga, masuk neraka. Meskipun kita lihat bagaimanapun amal perbuatannya, yang jelek pun ataupun yang baik, tidak bisa kita mengatakan ini masuk surga, masuk neraka. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amal perbuatan berkaitan dengan masalah masalah hati. Wallahu a'lam. Jadi sungguh sesat atau sungguh batil atau salah tuduhan sebagian ahli bid'ah yang suka mengatakan, menuduh kita mengobrol urusan neraka. Berarti kita masuk neraka kalau kita berbuat bid'ah. Kita urusan perorangan ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menghukumi secara umum kullu dhalalatin finnar, sebagaimana sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan minum air dari telaga Nabi apakah terjadi setelah melalui siratal mustaqim? Bukan siratal mustaqim, as-sirat Jangan ditambah lagi al-mustaqim Menurut Imam Al-Qurtubi, wallahu a'lam, memang tidak ada nas yang menjelaskan tentang urutan dengan urut tertib satu persatu kejadian hari kiamat. Cuma para ulama ada yang berijtihad menertibkan hal tersebut. Dan kata Imam Qurtubi, mendatangi telaga itu setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Makanya tadi kita sampaikan setelah adanya yaumul al-ba'ats. Itu karena Imam Qurtubi katanya bahwasanya yaumul manusia mendatangi telaga itu setelah dari alam al-barzakh, karena mereka dalam keadaan kehausan, Allah sediakan telaga tersebut. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk meminum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah katanya Allah memiliki tangan dan kedua tangan Allah kanan semua. Lalu bagaimana korelasi dengan dalil tadi bahwa Allah memberikan catatan amal kepada orang kafir dengan tangan kirinya? Ini naudzubillah min dzalik. Kalau ngantuk, wudu dulu, Ini
sangat berbahaya. Ya, apalagi nanti mengatakan, ya, Abdurrahman Thayyib mengatakan seperti ini. Alhamdulillah masih bertanya, kalau dibawa sampai mati naudzubillah min dzalik, apalagi disebarkan. Ini adalah su'ul faham, salah paham atau salah mendengar tadi. Lagi ngantuk-ngantuk, oh tangan kiri. Ya, ini salah. Ini sekali lagi ini ya naudzubillah min dzalik, ya. Kita yakini Allah memiliki kedua tangan, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah apa? Terbentang. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan wakil yamin, dan kedua tangan Allah apa? Dan kedua tangan Allah itu kanan. Adapun tadi masalah tangan kiri itu siapa? Milik siapa? Manusia. Bahwasanya manusia di hari al-hisab itu ada dua golongan. Ada manusia yang menerima catatan amal tangannya dengan tangan apa? Kanannya. Yang kedua, manusia yang menerima catatan amal perbuatannya dari kiamat dengan tangan kirinya lewat belakang apa? Punggungnya. Itu manusia, bukan berbicara tentang masalah Allah. Apalagi kita praktekkan tadi. Ada pengaruh tangan Allah, diharamkan kita apa? Mempraktekkan, memperagakan. Ya. Contoh, sekali lagi mohon maaf, ini yang bertanya seperti ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini sangat berbahaya dan jangan diulangi lagi. Masalah akidah, ya konsentrasi, jangan ngantuk-ngantukan. Ya, makanya kita sering katakan talabul ilmi itu jihad, belajar ilmu itu jihad kata para salafus saleh. Namanya jihad itu apa? Konsentrasi. Antum perang, masa ketiduran? Tembak, kepalanya, tembak telinganya habis satu nanti. Ya, makanya konsentrasi. Kalau salah paham berbahaya. Lebih baik nggak paham sama sekali daripada apa? Ya, salah paham. Namun yang paling baik apa? Paham dengan benar. Ya, makanya kenapa ahli bid'ah itu salah? Kenapa banyak pemikiran sesat? Di antaranya apa? Su'ul faham. Karena apa? Salah paham. Seorang penyair mengatakan, wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatu minal fahmi sakim. Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, itu sebabnya karena su'ul faham, karena apa? Pemahaman yang keliru. Maka sekali lagi lebih baik gak paham sudah, ya, daripada apa? Salah paham. Namun lebih baik paham dengan benar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus saleh mengatakan wajib kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus as-saleh, bukan sekedar paham saja. Paham namun apa? Pahamnya tidak benar. Itu sangat amat membahayakan. Itulah sekali lagi jangan diulangi lagi. Ya, cukup ya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.